Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebuah Singkat Heriakan, NIM 24 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai tugas data mining pada minggu kedua tentang Matplotlib Pandas. Lanjut saja ke soalnya. Nah, di sini saya diberikan 9 soal dengan diberikan dataset berupa Excel. Nah, kita langsung saja pada soal pertama. Jelaskan makna dataset, lalu kita jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, saya mulai dari pengertian dataset tersebut. Nah, dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya. Bisa dikatakan sebagai data mentah dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised learning, di mana digunakan untuk sistem prediksi sebagai acuan pendukung keputusan. Untuk data training sendiri itu adalah sekumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah algoritma. Lalu untuk data testing adalah sekumpulan data yang digunakan untuk menguji performa algoritma yang telah dilatih sebelumnya. Nah, bisa dikatakan kita akan melakukan data testing itu setelah data training untuk menguji seberapa akurat data yang kita olah. Lalu lanjut ke nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama, ada aggregation, di mana penggabungan dua atau lebih atribut menjadi satu. Kedua, ada sampling, di mana pendekatan yang umum digunakan untuk memilih subset dari objek data yang akan dianalisis. Yang ketiga, ada dimensionality reduction, yaitu adalah teknik yang mengurangi dimensi kumpulan data dengan membuat atribut baru yang merupakan kombinasi dari atribut lama. Yang keempat, ada feature subset selection, di mana cara lain untuk mengurangi dimensi data dengan hanya menggunakan subset dari fitur yang tersedia. Yang kelima, ada feature creation, yaitu pembuatan atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam kumpulan data jauh lebih efisien daripada atribut asli. Lalu ke keenam, ada discretization and binarization, yaitu untuk discretization sendiri itu adalah proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal. Dan untuk binarization sendiri itu adalah memetakan atribut kontinu atau kategoris ke dalam satu atau lebih variabel biner. Yang ketujuh, ada variable transformation, di mana fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut yang diberikan ke set nilai pengganti yang baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Nah, terdapat untuk proses penyusunan dataset total ada 7. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan makna atribut dataset iris, lalu jelaskan pula makna dataset iris. Nah, pada studi kasus tugas saya pada kali ini terdapat 5 data, yaitu petal width, ini di kanan ini petal width, petal length, sepal width, sepal length, species name. Nah, yang termasuk dalam dataset iris itu ada petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, mengapa dikatakan dataset iris? Karena dataset iris itu bisa kita rombak kembali menjadi data yang baru, data yang mempunyai informasi lebih dari data sebelumnya. Nah, untuk species name ini termasuk dalam kategori kelas dataset itu sendiri. Lanjut ke nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, untuk soal nomor 4 dan seterusnya, saya lanjutkan ke dalam VS Code. Nah, tadi disuruh untuk mengklasifikasi
ke dalam kelas yang berbeda. Ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, yang pertama saya akan import NumPy SNP untuk memudahkan membuat array 2 dimensi. Lalu untuk matplotlib, pilot, SPLT itu untuk soal berikutnya. Nah, untuk membuat array 2 dimensi gampang, kita hanya menuliskan sintaksnya nparray, di mana ini didapat dari dataset yang dikasih. Nah, ini untuk memudahkan itu kita bisa kopas. Di sini terdapat 45 baris. Lalu virginica juga ada 45 baris, dan versicolor ada 45 baris. Untuk unknown berapa unknown? Unknown ada 15 baris. Nah, jika sudah, ini pemisahnya biar kategorinya pakai gini. Setosa, virginica, tricolor. Kita kan. Oh, ini nggak cukup. Kita buka di sini. Nah, setosa ada 45 baris. Nah, 45 baris ini pattern ini. Nah, 45 baris. Virginica 45 baris. Kalau sudah ini sudah masuk semua kategorinya. Nah, jika kebingungan di bagian baris ketiga, ini ada 3 titik kosong. Maksudnya itu adalah tidak ada koma. Maksudnya tidak ada koma kan ada 0,2, 0,1, 0,5. Nah, untuk 3 titik kosong ini maksudnya itu adalah nilai yang pas gitu loh, 3 gitu. Lagi ini 5,0 hasilnya 5,0. Tuh. Lanjut nomor 5. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Lalu berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini terdapat 4 permintaan. Permintaan pertama itu sepal length dan petal width, kedua itu sepal width dan petal length, ketiga untuk sepal length dan petal width, keempat sepal length dan petal length. Nah, untuk pertama sepal length dan petal width. Ini jika bingung indeksnya, kita buka data dari Excel ini. Nah, untuk menghitung data urutan data bagi manusia itu adalah ini petal width 1, petal length 2, sepal width 3, sepal length 4, species name 5. Nah, untuk kita masukkan ke dalam codingan ini, bahasa pemrograman, itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, X untuk setosa, untuk X sendiri itu adalah untuk sepal length. Mengapa? Nih, 0, 1, 2, 3, bener nih. 3. Yang ini baris yang sebelum koma ini adalah baris, setelah koma itu adalah kolom. Nah, karena kolom sepal length itu berada di 0, 1, 2, 3. Nah, ada di kolom 3, kita menuliskan indeks 3. Nah, Y untuk petal width. Petal width itu masuk mana? 0. Nah, berarti sampai 0 doang, indeks 0. Indeks 0. Nah, di sini diminta untuk setosa warna merah. Nah, setosa warna merah. Lalu hijau untuk virginical, scatter untuk blue, versicolor untuk blue, unknown untuk yellow. Lalu terdapat PLT title. Ini untuk menuliskan judul grafiknya. X label untuk menunjukkan info yang dia akan tampilkan di label X, lalu Y untuk info di label Y. Kita run. Nah, di sini sudah termasuk. Seperti ini jadinya. Ini
judul, nih sepaleng, sepalwidth ini. Nah, lanjut ke B. Sama seperti tadi, kita hanya mengubah indeksnya saja. Untuk sepalwidth sendiri terdapat ke indeks ketiga berarti 0, 1, 2. Nah, X untuk 2, X sampai indeks kedua, lalu Y untuk petaleng berapa? 0, 1. Nah, sampai indeks 1. Ingat ya, sebelum koma itu adalah baris, lalu setelah koma itu adalah kolom. Nah, karena kolom sepalwidth dan sepaleng itu ada di sepaleng kan 0, 1, 2. Nah, sepalwidth kan indeks kedua. Lalu untuk petaleng itu terdapat di indeks 0, 1. Nah, kita ganti judulnya, lalu run. Sudah jadi. Lanjut ke sepalwidth dan petalwidth. Gampang saja lagi, ini sudah kita cari lagi indeks keberapa untuk sepalwidth. Sepalwidth 0, 1, 2. Nah, X-nya kita ganti indeks kedua, lalu Y petalwidth 1. Nah, 0. Nah, ini 0. Sudah, kita ganti lagi judulnya biar memudahkan membacanya. Nah, jadi lalu untuk opsi keempat, sepaleng dan petaleng. Kita cari lagi sepaleng yang mana? Sepaleng masuk ke indeks berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, 3 indeks ketiga. Berarti X setosa ini untuk mengambil semua baris, lalu ini untuk kita slicing ke kolom berapa. Kemudian sepaleng masuk ke indeks ketiga. Lalu masuk ke petaleng. Petaleng masuk ke indeks berapa? 0, 1. Nah, 1. Kita ganti indeks ke 1. Kita ganti semua judulnya, semua informasinya, lalu run. Jadi deh. Lanjut ke nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, ini kita kurang dulu. Mana hasilnya? Nah, jelaskan bagaimana pengelompokan dulu. Dimulai dari bawah dulu. Nah, setosa. Kita bisa lihat di sini kalau setosa itu cenderung berada di paling bawah dan memiliki lebar atau panjang yang kecil, terutama pada petaleng yang kebanyakan mendekati 0 serta bergelombang dengan jalan dekat. Nah, kita lihat ini. Nah, bener. Dia paling bawah sendiri dan terutama pada petalengnya dia hampir mendekati 0. Ini hampir mendekati 0, ini hampir mendekati enggak. Petalengnya hampir mendekati 0. Nah, untuk kelas versicolor itu cenderung berada di tengah dan rata-rata nilainya itu berdekatan. Nah, kita bisa lihat versicolor di sini dia di tengah terus. Jadi bisa dikatakan dia merupakan rata-rata dari antara 4 kelas tersebut. Nah, lanjut ke Virginica. Nah, ini Virginica nih lebih mempunyai nilai yang paling tinggi daripada 4 kelas lainnya. Bisa kita lihat di sini Virginica, warna Virginica warna Virginica cenderung ke atas melebihi 3 kelas lainnya. Lalu untuk unknown sendiri ini warna kuning, penyebarannya ini merata. Jadinya bisa dikatakan unknown itu memiliki nilai yang mempunyai algoritma. Nah, lanjut ke nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, ini menurut saya, cara meramal data unknown yaitu dengan cara melihat dan membandingkan pola karakteristik pada iris yang terdefinisi. Lalu dilakukan pencocokan batas bawah dan maksimal dari setiap kelas yang terdefinisi dan kelas unknown.
Kemudian didapat hasil bawah data yang didapat tidak termasuk dalam batas bawah maupun batas maksimal di setiap kelas. Lalu nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Hint, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, kita mulai aja dari variabel XP, itu kita isinya mengarray petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, di sini kenapa saya untuk memudahkan kita, untuk meringkas sintaks, saya hanya menggunakan salah satu kelas, kan setiap kelasnya terdapat 45 baris tadi, nih 45 baris, setosa 45, virginica 46 ke 90, berarti 45 juga, versicolor 45 juga. Karena di sini tidak menggunakan unknown, jadi saya hanya menggunakan berulangan dengan range sampai ke versicolor. Versicolor berarti 45 baris. Agak lebih, mungkin untuk lebih rincinya seperti ini, for y in range length setosa coba ya, setosa plt xp setosa nah, hasilnya seperti apa? Untuk lebih cara ribetnya itu seperti ini. Nah, cara ribetnya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita, aku menggunakan satu perulangan doang aja biar gampang. For in range length versicolor kan sama-sama 45 baris. Nah, kita print kita masuk data plt plot yang mau di plotting itu kan ini petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, saya sudah masuk ke dalam satu variabel xp, lalu yang dipilih itu setosa dengan indeks y untuk semua kolom dengan warna merah. Sama seperti versicolor, versicolor ini versicolor untuk warna hijau dan biru untuk virginica. Lalu plt show. Tampilkan. Jadi seperti ini. Garis-garis gini. Nah, untuk nomor 9. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada paralel koordinat plot. Nah, sebenarnya hampir sama dengan ini. Dengan titik-titik ini. Nah, bedanya untuk koordinat plot ini, untuk ini bedanya menggunakan garis-garis. Tadi kan menggunakan titik-titik seperti ini, jadi susah gitu loh. Nah, untuk ini menjadi garis-garis ini seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebih, yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.